Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina, CGT Angkatan 11 dari UPT SDN 75 Loco, Kabupaten Indrekan, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang didahului dengan kegiatan pra-observasi. Jadi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Haryana, guru pendidikan agama Islam di UPT SDN 75 Loco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah juga Ibu masih semangat sampai hari ini. Semoga dengan semangat kita hari ini kegiatan pra-observasi yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, Ibu ya. Iya. Terima kasih sebelumnya Ibu atas waktunya hari ini yang Ibu sempat berikan kepada saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini. Kalau boleh saya tahu Ibu ya, materi yang akan Ibu lakukan nantinya pada kegiatan supervisi akademik itu materinya tentang apa dan tujuan pembelajarannya apa ya Ibu? Ya. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Jadi materi yang insya Allah akan saya terapkan pada peserta didik adalah nama-nama kita dan rasul yang menerimanya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan pada peserta didik yaitu bagaimana peserta didik itu mampu mengetahui nama-nama kitab yang diturunkan Allah beserta Nabi. Iya, luar biasa sekali materi yang akan Ibu ajarkan nantinya tentang nama-nama kitab dan rasul-rasul yang akan menerimanya. Jadi selanjutnya Ibu, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi dengan tujuan pembelajarannya, apakah boleh saya tahu area pengembangan yang Ibu akan lakukan di kelas nantinya pada saat membelajarkan materi tersebut? Iya, pembelajaran tentang nama kitab itu sangat cocok pada area pengembangan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama pada area pengetahuan, di mana pada peserta didik itu mampu mengetahui kitab yang diturunkan Allah beserta nabinya. Kemudian yang kedua adalah area keterampilannya, bagaimana peserta didik nanti itu dengan melalui alat peraga yang diberikan mampu menjodohkan atau mencocokkan nama nabi serta rasul yang menerimanya. Iya, menarik sekali Ibu apa yang Ibu sampaikan tentang area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti di kelas ya Ibu. Kemudian dengan area pengembangan yang Ibu lakukan dengan sintak-sintaknya yang sudah sangat jelas. Nah, bolehkah saya tahu model pembelajaran yang Ibu akan terapkan pada saat melakukan pembelajaran dengan materi tersebut? Iya, untuk model pembelajaran pada nama kitab dengan beserta nabinya itu yang paling cocok menurut saya Ibu yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana pada peserta didik nanti itu kami bagi dua kelompok. Kemudian semua kelompok ini mampu bekerja sama, kemudian mampu melihat, meneliti apakah nanti di alat peraga yang saya sajikan nanti itu cocok dengan pasangan yang kami ingin harapkan. Luar biasa Ibu, apa yang Ibu sampaikan itu sungguh saya sangat salut. Semoga dapat tercapai nantinya pada saat supervisi akademik ya Ibu. Kemudian dari model pembelajaran yang Ibu katakan tadi, cooperative learning, apa strategi Ibu yang Ibu akan lakukan dengan model pembelajaran tersebut? Ya, model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya akan angkat nanti atau saya lakukan yaitu model pembelajaran berdiferensiasi, di mana kami pada awalnya membagi 3 kelompok.
ada sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Iya. Ada visual, Iya. audio dengan kinestetik. Kinestetik. Iya. Dari 3 nanti itu kami sudah dapat mengetahui peserta didik yang cocoknya di mana atau begitu, sekira itu. Iya. Ibu. Strategi yang Ibu akan lakukan nantinya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 gaya belajar Ibu ya. Iya. Dari strategi pembelajaran Ibu paparkan tadi, penilaian yang akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran itu bagaimana Ibu? Iya. Tentunya kita mengetahui setelah adanya proses pembelajaran, memang kita dituntut untuk melakukan namanya penilaian. Iya. Jadi ada 2 penilaian insya Allah saya lakukan. Pertama Iya. adalah formatif, di mana kami menilai dari awal pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sumatif, di mana proses pembelajaran ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Sekira itu menurut saya, Ibu. Jadi dari yang disampaikan Ibu, penilaian yang akan Ibu lakukan atau asesmennya adalah ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Iya. Nah, dari penilaian yang Ibu sudah rancang tadi, tentunya itu membutuhkan waktu dan pelaksanaannya terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan memulai pembelajaran ini? Ya, pembelajaran khusus pembelajaran PAI ini kami lakukan insya Allah pada hari Rabu. Jam pertama dan kedua khusus pembelajaran PAI. Iya, kalau boleh tahu di kelas berapa Ibu? Kayaknya di kelas 4 Ibu. Iya, di kelas 4 ya Ibu. Berarti dia sudah masuk di fase B, kelas 4. Iya, nah, menarik sekali dan luar biasa apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu rencanakan, dan apa yang Ibu akan lakukan nanti pada saat pembelajaran. Semoga pembelajaran Ibu nantinya yang telah kita rencanakan tadi, Allah memberikan keberkahan di dalamnya, sehingga dapat tercapai nantinya dan ada manfaatnya untuk peserta didik kita. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana perasaan Ibu dengan adanya kegiatan pra-observasi hari ini? Iya, perasaan saya itu saya sangat kagum, kemudian ada masukan dari Ibu, dan saya sangat gembira, sangat bersyukur bahwa dengan adanya pra-observasi yang Ibu berikan kepada saya lebih bangga, bahkan lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan bagaimana cara saya memberikan pembelajaran terhadap peserta didik, kemudian strategi yang cocok untuk ini. Jadi sungguhlah sangat luar biasa Ibu. Jadi terima kasih juga karena adanya masukan ide-ide yang telah diberikan kepada saya. Iya. Jadi intinya di sini Ibu dengan kegiatan praobservasi hari ini, Ibu akan lebih bersemangat, lebih dikuatkan dalam melakukan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tadi. Iya, semoga dengan kegiatan hari ini, perencanaan yang matang, membuat kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan berikutnya dapat tercapai dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Makasih banyak Ibu atas kesempatannya hari ini. Semoga mendapatkan manfaat bagi kita semua. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini Ibu Guru datang untuk mengajar anak-anakku karena saya lihat bahwa anak-anakku insya Allah siap untuk menerima materi yang Ibu akan ajarkan sendiri. Olehnya itu, saya panggil dulu ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Iya, Pak Cica, silakan berdiri di depan memimpin teman-teman. Silakan berada di sini. Said. Salaman.
pelajaran yang lalu kira-kira ada yang masih ingat? Ya, nama-nama kitab beserta nabinya. Ya. Kali ini sebelum Ibu memberikan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Jadi hari ini yang tidak hadir siapa? Abdul. Bagaimana kabarnya Abdul? Sehat. Kemudian siapa lagi? Ya, hanya satu yang tidak hadir. Ya. Alhamdulillah, jadi yang hadir ini adalah kita tentu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan untuk datang belajar di sekolah kita. Oke anak-anakku, ya sebelum kita mulai pembelajaran, berdiri dulu semua. Saya ingin bertanya kepada anakku, masih ingat tentang kitab yang diturunkan oleh Allah? Masih yang pertama kitab apa? Yang pertama kitab, yang kedua kitab apa? Yang ketiga kitab apa? Yang keempat kitab apa? Al-Quran. Ya, sebelum kita bermain tentang Al-Quran, maka kita akan dulu mengetahui nama-nama kitab yang diturunkan Allah beserta nabinya. Jadi kita menghafalnya melalui dengan lagu. Dan kita mulai, oke? 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kalau kita yang terakhir, siapa yang memegangnya? Nabi. Silakan duduk. Sapu satu. Yes. Sapu satu. Yes. Sapu satu. Yes. Anak-anakku harus tahu bahwa mengenal nama kitab Allah yang diturunkan oleh Allah itu merupakan satu pedoman bagi yang menganutnya. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai kitab atau pedoman, maka hidupnya nanti kacau di dunia. Jadi anakku harus perlu mengetahui bahwa 4 kitab yang diturunkan Allah itu masing-masing mengajarkan kepada kebaikan. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut, maka anak-anakku harus tahu dan menghafal 4 kitab yang diturunkan Allah beserta nabinya. Ya, kitab pertama adalah kitab Taurat, Nabi siapa? Musa. Yang kedua, kitab Zabur, Nabi Daud. Yang ketiga, Injil Nabi. Yang terakhir, kitab apa? Nabi. Coba satu orang ada yang bisa beserta nabinya? Gimana? Ya, karena anak-anakku belum hafal, maka kita akan memperagakan, menyiapkan alat peraga supaya anak-anakku lebih mengetahui nama kitab beserta nabinya. Ini gambar apa anakku? Ada gambar ikan. Biasanya enak dimakan atau tidak? Ya, ini ibu membawa alat peraga supaya anakku cepat mengetahui nama kitab beserta nabinya. Yang pertama yang diturunkan Allah adalah kitab Allah. Nah, ada nama kitab ini anak-anakku nanti akan memasukkan nabi yang memegang kitab Taurat. Jadi ibu secara acak yang memasangkan, jadi nanti ibu bagi supaya lebih mengetahui nabi beserta kitab yang diberikan. Jadi kita coba 2 dulu orang ya. Sahabat kira-kira yang mau praktek 2 orang. Oke, iya, Salwa dengan Cica. Tepuk tangan untuk temannya dulu.
Jadi anak-anakku nanti ini lari, ya, lari memasangkan nama-nama kita beserta nabinya. Ya, tolong mana notifnya, nak? Ya, silakan. Ya, bagi teman-temannya yang memasangkannya. Nanti ibu yang susun. Oke. Yang lainnya perhatikan supaya anak-anakku tahu. 1, 2, 3. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau dari temannya Salwa, kitab Taurat sudah benar Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur sudah benar Nabi Daud. Kitab Hukum sudah benar Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran sudah benar Nabi Muhammad. Iya. Sekarang anak-anakku sudah paham, maka nilai daripada teman kita Salwa adalah 100. Iya, teman kita, ya. Pertama kita sudah benar Nabi Musa, Sabur sudah benar Nabi Daud, Nabi Isa, sudah benar Nabi Muhammad. Nilai temannya, nilai teman kita sudah mengerti, nilainya mendapat 100. Tepuk tangan semua. Tepuk 1. Sapu masyarakat. Yang keras sapu masyarakat. Lagi sapu masyarakat. Oke. Sekarang ibu membagi 3 kelompok, jadi kelompok 1 ini, kemudian kelompok 2 yang di sini, terakhir kelompok 3. Ibu memberikan ini alat peraga untuk anak-anakku memasakkan supaya lebih tahu lagi ya nama Nabi beserta kitabnya. Jadi silakan kelompok 1 ini ambil. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1 sini ya, silakan semuanya kelompok 1. Ya ini dibuka dulu, buka, ambil seringan ya. Dan yang kelompok 3 di sini. Ya, jangan dipasangkan dulu ya. Silakan dicabut dulu semua. Ya dicabut, halo. Halo, dicabut dulu semua. Halo. Ingat bapaknya, kalau saya mengatakan 3 sudah mulai bekerja ya. Kemudian yang cepat silakan lari ke tempatnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ada. Ayo. Jadi sehudi dulu kitab Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Kemudian kitab Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Kalau Muhammad? Al-Quran. Iya. Tepuk tangan. Iya, semua 2, 3. Yeay. Kita tidak Bagaimana dengan kelompok laki-laki? Belum? Tadi Ibu. Sudah. Oke, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, katakan yes, 2, 3.
Ya, kita kembali kepada kelompok. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Katakan hore 2, 3. Kita kembali nama-nama kita akan diterima beserta nabinya. Karena anak sudah paham mana kitab ini dan mana nabinya, ibu memberikan tugas menulis 4 kitab yang diturunkan Allah beserta nabinya. Silakan. Jadi per kelompok nanti saya periksa. Ya, nanti misalnya Nabi Musa, Isa, Nabi misalnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, 2 kitab Zabur diturunkan kepada Nabi, itu contohnya. Bukan kelompok. 4 nabi, 4 kitab serta nabinya. Misalnya 1 kitab Taurat, Nabi siapa? Kitab Zabur, Nabi siapa? Ada yang sudah selesai? Ya, ada yang sudah. Oke, sudah. Masih ada yang belum? Ya, silakan ditulis. Oke, sudah. Ya, saya menghitung 1 sampai 5. 1, 2, bisa jalan aku. Sudah. Alhamdulillah setelah ibu periksa tadi, alhamdulillah rata-rata sudah mencapai
100% anak-anakku sudah mengetahui tentang kitab-kitab Allah. Jadi sebagai tugas di rumahnya, anak-anakku membuat alat peraga seperti tadi per kelompok, ya. Alat peraga, membuat alat peraga seperti tadi, mau model apa saja, yang penting kerjasamanya dibutuhkan. Oke anak-anakku, sebagai kesimpulan pada kesempatan ini bahwa kitab merupakan suatu petunjuk pedoman yang wajib kita imani, karena kenapa? Ya, manusia tidak akan hidup seperti ini kalau tidak ada petunjuknya. Halo, Bapu diam. Jangan berisik. Perhatian. Mana semangatnya? Jadi anakku, sebelum ibu mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, maka ibu menyampaikan bahwa setelah mempelajari nanti ini, anak-anakku bisa melihat di internet, mengulangi kembali pembelajaran yang ibu telah berikan. Dan jangan lupa bahwa setelah pulang dari sekolah, hati-hati di jalanan. Oke, marilah kita bersama-sama menuntut pembelajaran kita ini dengan mengangkat kedua tangan berdoa. Selesai. Demikian perjumpaan kita kali ini. Lebih dari ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah juga baik dan dalam keadaan semangat. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan diskusi pasca observasi atas proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan khususnya di kelas 4. Jadi dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, ada beberapa catatan yang saya dapatkan di sini Ibu ya. Di antaranya pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, pendekatan yang Ibu lakukan di dalam adalah model pendekatan cooperative learning Ibu ya. Iya. Kemudian pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, Ibu melakukan pengelompokan dan alhamdulillah di dalam pengelompokan itu siswa-siswa sudah aktif. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan alhamdulillah peserta didiknya sudah antusias dengan apa yang telah Ibu lakukan. Jadi terkait dengan catatan saya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Boleh Ibu? Iya, boleh sekali. Iya, jadi pertanyaan pertama di sini Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Iya, perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran itu lega dan Iya. senang sekali, di mana para antusias peserta didik itu menerima pelajaran. Iya, luar biasa Ibu. Jadi Ibu sudah dapat menjadikan peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Ibu ya. Kemudian yang kedua, apakah proses pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan? Setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, saya rasa sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan, sesuai dengan langkah-langkah, ada proses, Iya. kemudian inti, dan pada akhir itu ada kesimpulan yang saya berikan. Jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah Iya. yang ada di dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa Ibu. Proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah Ibu buat ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan memuaskan pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ini? Ya tentunya
untuk memuaskan para peserta didik, Iya. di mana pada proses pembelajaran kemarin itu peserta didik antusias sekali mengikuti pembelajaran karena Iya. dia menggunakan beberapa alat peraga sederhana. Iya. Kemudian kami bagi kelompok dan alhamdulillah mereka sangat gembira, bahagia bekerja sama dengan kelompoknya. Masya Allah. Jadi respon peserta didik yang Ibu rasakan memuaskan, adanya antusias dari mereka ya. Kemudian tentunya ada yang Ibu rasakan memuaskan di dalam proses pembelajaran. Di balik itu semua tentu ada kesulitan-kesulitan yang didapatkan di dalamnya. Kalau boleh saya tahu Ibu, kesulitan yang didapatkan oleh peserta didik pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ini apa saja Ibu? Ya, saya mendapatkan beberapa peserta didik yang kurang aktif dikarenakan kemungkinan besar Iya. gaya belajar saya atau dalam memaparkan materi itu kurang maksimal ditangkap oleh para peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mungkin masih belum mencerna dengan proses pembelajaran yang saya berikan karena keterbatasan daripada ide-ide yang saya sarankan kepada peserta didik. Mungkin itu Ibu. Iya, jadi ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa pada saat melakukan proses pembelajaran ini. Diantaranya ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian ada beberapa juga siswa yang kurang maksimal dalam menangkap pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian tentunya itu kesulitan dari peserta didik, ada pula kesulitan yang Ibu hadapi sendiri di dalam proses pembelajaran itu. Kalau boleh tahu Ibu, kesulitan yang Ibu dapatkan pada saat melakukan proses pembelajaran ini apa saja? Ya, inilah yang menjadi problema bagi saya karena saya tahu bahwa kekurangan saya Ibu masih banyak. Utamanya dalam menyajikan pembelajaran kemarin hanya menggunakan alat sederhana tanpa memperkenalkan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan IT. Nah, itulah kelemahan saya di dalam mengajar Ibu karena kurang memanfaatkan fasilitas atau pembelajaran yang canggih sekarang ini yaitu IT. Yang berbasis IT. Iya, berbasis. Kemudian yang kedua, di mana kemampuan saya itu masih kurangnya model-model pembelajaran yang saya terapkan kepada peserta didik. Jadi mungkin itu Ibu. Ya, jadi kalau saya dengar dari penjelasan Ibu, ada dua kesulitan yang Ibu dapatkan pada saat melakukan proses ini. Di antaranya kurang memaksimalkan penggunaan IT di dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemberian metode-metode di dalam cara Ibu mengajar ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, dari kesulitan-kesulitan yang Ibu dapatkan, baik itu dari peserta didik maupun dari diri sendiri, maka adakah alternatif lain yang Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Iya, jelas di dalam menggunakan pembelajaran agar kita tidak sulit dalam memaparkan pembelajaran pada peserta didik, tentu ada berbagai macam alternatif. Yang pertama itu saya kira memperbanyak referensi, membaca. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya saya menguasai IT, maka langkah ini lebih memperkenalkan IT kepada peserta didik. Iya, Masya Allah. Jadi alternatif yang sangat luar biasa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan ini diantaranya adalah memperbanyak lagi referensi ilmu, kemudian memaksimalkan penggunaan IT di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, hal-hal apa yang ingin Ibu lakukan ke depan terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, untuk kedepannya agar proses pembelajaran ini lebih bagus, maka saya itu lebih meningkatkan lagi cara mengajar saya, memperbanyak lagi ide-ide baru, kemudian merubah cara saya belajar yang lebih bagus dengan melibatkan kepada para guru, mengharapkan masukan-masukan dan kritikan pada
sesama teman agar proses pembelajarannya nanti itu lebih maksimal. Kemudian yang kedua, lebih menggunakan banyak metode pembelajaran yang menggunakan IT. Iya. Ya, luar biasa apa yang Ibu rencanakan ke depan terkait dengan bagaimana perbaikan generasi bangsa kita. Yang Ibu lakukan diantaranya memperbanyak tadi usaha-usaha bagaimana memaksimalkan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan terutama kolaboratif dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat, agar proses pembelajaran kita minimal di sekolah kita itu dapat meningkat. Iya. Ya, jadi terima kasih banyak Ibu atas waktu yang disediakan kepada saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa perubahan terutama bagi diri saya pribadi, karena sesungguhnya perubahan itu harus dimulai dari kita berdua seorang pendidik untuk kita aplikasikan kepada peserta didik kita ke depannya. Makasih banyak Ibu, mudah-mudahan diskusi kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa perubahan bagi kita semuanya. Demikian saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.